Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nugraheni, NPM 1969 10498. Di sini saya akan membuat video mengenai dua keterampilan dasar mengajar dan contoh dari keterampilan tersebut dalam proses pembelajaran. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan dua keterampilan dasar mengajar yang saya pilih, di mana saya memilih keterampilan membuka dan menutup pelajaran, kemudian yang kedua itu keterampilan menjelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu keterampilan membuka pelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pastinya setiap seorang guru itu pada saat proses pembelajaran yang pertama yang dilakukan yaitu proses membuka pelajaran, di mana keterampilan membuka pelajaran ini merupakan suatu upaya guru untuk menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa, di mana seorang guru juga harus memastikan bahwa siswa yang diajarnya itu benar-benar siap untuk belajar, agar nantinya proses pembelajaran juga dapat berjalan dengan lancar. Nah, biasanya untuk keterampilan membuka sendiri itu biasanya dilakukan dengan beberapa cara ataupun beberapa teknis. Yang pertama, mengucapkan salam pembuka, kemudian mengajak siswa untuk berdoa bersama, mengecek kehadiran siswa, bisa juga dengan mengajak siswa untuk literasi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya itu ada keterampilan menutup pelajaran, di mana keterampilan menutup pelajaran sendiri merupakan upaya bagi seorang guru untuk menutup suatu pelajaran yang sudah dimulai, di mana nantinya seorang guru itu akan mengajak siswa untuk memiliki pemahaman dan mendapatkan pemahaman dari pelajaran yang telah dipelajari pada hari itu. Untuk teknis ataupun langkah-langkah dalam kegiatan menutup pelajaran di sini, diantaranya yang pertama itu bisa dengan mengajak siswa atau menyuruh siswa untuk membuat ringkasan atau rangkuman, kemudian mengadakan refleksi atau mengadakan evaluasi, kemudian yang terakhir itu bisa dengan pengucapan salam penutup untuk penutupan dari proses pembelajaran tersebut. Nah, untuk keterampilan yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan, di mana keterampilan menjelaskan ini tidak kalah penting dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran, di mana keterampilan menjelaskan merupakan sebuah keterampilan untuk mengkomunikasikan antara materi pelajaran kepada siswa dengan jelas dan mudah dipahami siswa, di mana keterampilan menjelaskan ini juga penting apabila dilakukan dalam proses pembelajaran. Karena apa? Karena apabila tidak ada keterampilan menjelaskan pada proses belajar, maka siswa mungkin untuk memahami materinya itu berapa persen gitu ya. Kemudian dalam proses menjelaskan ini juga dikatakan bahwa merupakan penyajian informasi yang tersusun secara sistematis, dan biasanya itu dia berupa tentang penjelasan mengenai suatu kejadian, suatu benda, fakta, ataupun data yang dilakukan atau yang akan dipelajari pada saat proses pembelajaran itu. Nah, di sini saya akan menerapkan dua keterampilan yang telah saya jelaskan tadi, yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran dan keterampilan menjelaskan pada proses pembelajaran. Di mana di sini saya akan menerapkan dua keterampilan tersebut pada pembelajaran kelas 3, tema 4 tentang kewajiban dan hakku, kemudian subtema 2 tentang kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran kedua. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Baik?
Alhamdulillah kalau baik. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada? Bagus. Dan silakan baca selama 5 menit. Oke, jika sudah membaca, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kita di sekolah, di mana terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu hak dan apa itu kewajiban. Ada yang tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Ada yang tahu? Belum ada? Oke, di sini akan Ibu jelaskan ya. Ibu harap kalian fokus untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu. Nah, hak merupakan suatu apapun, suatu yang harus ataupun yang tentunya yang harus kita dapatkan itu merupakan hak. Kemudian kewajiban itu merupakan apapun hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, tentunya apabila kita akan menerima ataupun mendapatkan hak yang kita miliki, maka kita tentunya harus melakukan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, jadi intinya hak itu merupakan sesuatu yang dapat kita miliki ataupun yang sesuatu yang harus kita dapatkan. Kemudian kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban kita di sekolah. Nah, kita harus tahu, kita sebagai warga sekolah itu harus mengetahui apa sih hak kita di sekolah dan apa kewajiban kita di sekolah. Nah, untuk mendapatkan sekolah yang bersih, sekolah yang rapi, itu merupakan hak kita ya. Kita memiliki hak di sekolah itu mendapatkan pembelajaran yang baik, kita bisa mendapatkan sekolah yang bersih, yang rapi, kemudian sekolah yang nyaman. Nah, tentunya untuk mendapatkan hak tersebut kita harus melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga sekolah. Apa saja kewajiban kita sebagai warga sekolah? Nah, ya yang pertama itu kewajiban kita yaitu kita harus piket kelas. Itu merupakan kewajiban kita untuk mendapatkan kelas yang bersih. Kemudian apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Itu merupakan kewajiban kita juga agar mendapatkan sekolah yang bersih, sekolah yang nyaman, sekolah yang tidak bau. Kemudian kita juga dapat membawa atau menanam tanaman hijau ataupun pohon agar sekolah kita itu nyaman, asri, hijau gitu ya. Apabila sekolah hijau, banyak pohon-pohon, tentunya kita juga akan senang gitu ya untuk berada di sekolah tersebut, nyaman gitu mata kita melihat. Nah, anak-anak, mungkin pembelajaran kita sampai situ. Nah, kemudian Ibu minta kalian membuat ringkasan atau rangkuman tentang apa-apa saja yang kalian dapatkan atau apa-apa saja yang kalian ketahui mengenai materi pembelajaran hak dan kewajiban kita di sekolah yang telah Ibu jelaskan tadi. Silakan kalian buat. Nah, Ibu minta satu orang untuk menjelaskan ringkasan atau rangkuman yang telah dituliskan. Ya, silahkan Aisyah. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Ya, betul sekali. Hak merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Nah, di sini Ibu akan tanya apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham mengenai materi kita pada pagi hari ini.
Jika ada, silakan ditanyakan sebelum pembelajaran kita tutup. Tidak ada? Oke, jika tidak ada, maka untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, sebelum Ibu tutup, maka Ibu akan mengadakan kuis, satu soal saja untuk penutupan hari ini. Siapa yang bisa menjawab, silahkan Ananda keluar kelas terlebih dahulu. Ibu akan tanya, apa hak dan kewajiban kita di sekolah? Ya, silakan Indah. Ya, betul. Hak dan kewajiban kita di sekolah tadi diantaranya yaitu hak kita mendapatkan sekolah yang bersih dan nyaman. Kemudian kewajibannya apa? Ya, kewajiban kita membersihkan kelas atau membersihkan lingkungan sekolah, menjaga lingkungan agar tetap bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi? Dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dengan menyapu halaman. Ya, bagus. Nah, anak-anak, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sebelum kita keluar kelas, tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu agar nantinya pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.